Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang distribusi frekuensi. Nah, ini masih tentang statistika. Di sini kita akan membahas tentang cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini kita yang membahas dia data berkelompok, bukan data tunggal ya. Nah, coba perhatikan di sini nilai akhir semester matematika dari 80 orang siswa. Nah, ini ada nilai dari 80 siswa. Ini data mentah. Nah, bandingkan dengan yang ini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau tadi datanya hanya 15 atau misalnya 10, kita pasti akan gampang mengerjakannya. Kita akan pasti gampang menghitungnya. Nah, di sini ada data nanti dikasih 80, bahkan bisa lebih banyak dari sini. Kalau seperti ini kita kan dianggapnya bingung. Gimana caranya supaya lebih sederhana lagi? Maka kita buatlah yang namanya tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi artinya distribusi itu sebaran. Frekuensi itu ada rentang nilainya nanti. Oke. Nah, dari sini nanti kita buatlah batas-batas kelasnya. Nah, misalnya di sini ada 31 sampai 40, artinya nilai seorang siswa, nilai siswa yang rentang nilainya itu dari 31 sampai 40 ada berapa orang? Ada 2 orang berdasarkan dari sini. Nah, ini dia membaca tabelnya ya. Nilai 41 sampai 50 ada berapa orang? Ada 3 orang. Nah, bisa dicek sendiri nanti di sini. Benar atau tidak. Nah, karena sudah kita buat dalam bentuk tabel kayak gini, tentulah lebih sederhana, lebih paham kita nanti. Sementara dari sini kita harus mengurutkan lagi, kita harus mencari lagi datanya. Nah, inilah gunanya tabel distribusi frekuensi. Ini masih data mentah atau raw data. Sedangkan keuntungannya ini, tabel distribusi frekuensi itu datanya lebih cepat ditangkap dan mengerti, lebih mudah dimengerti. Memudahkan proses analisis data. Jadi setelah kita buat tabel seperti ini, mau kita analisis lebih gampang dibandingkan dengan yang seperti ini, masih data mentah dia. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mengerjakan yang lebih sulit lagi dari distribusi frekuensi, kita harus mengenal dulu bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama itu ada kelas interval. Kelas interval itu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Dalam bentuk interval artinya jarak-jaraknya. Nah, ini dia dalam bentuk interval. Artinya ini dia kelas pertama. Intervalnya ini nanti ini ya, interval dari 31 sampai 40, 1 sampai 50, 51 sampai 60, begitu seterusnya sampai ke bawah. Ini dia frekuensinya. Nah, jadi karena di interval 31 sampai 40 ini dia bisa kita sebut kelas pertama. Oke, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, selanjutnya begitu sampai ke bawah. Oke, itu dia untuk kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Ini dia intervalnya ya. Nah, untuk yang kedua, yang perlu kita kenal adalah ini kelas interval. Yang kedua adalah batas kelas. Nah, batas, namanya batas berarti ada nilainya ya. Batas bawah itu adalah batas ujung bawah pada suatu kelas. Nah, kalau dari sini dia batas bawahnya, perhatikan kelas yang pertama. Batas bawahnya artinya yang paling kecil, paling bawah. Yaitu siapa sih? 31. Nah, lalu ada batas atas. Batas atas itu adalah batas ujung atas pada suatu kelas. Ini dia kelas 1. Kelas 1 artinya bukan kelas 1 SD, bukan ya. Jadi ada data diurutkan, dibuat intervalnya. Ini dia yang disebut dengan kelas 1. Ini kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya. Nah, batas bawah dari kelas yang pertama ini berapa? 31. Batas atasnya ini berapa? 40. Oke, itu untuk kelas pertama. Lanjut untuk kelas kedua. Batas bawahnya 41. Batas atasnya 50, bisa ya. Oke, nah sama-sama yuk. Coba kalau kelas yang ketiga, batas bawahnya berapa? Ya, 51. Nah, kalau batas atasnya 60, begitu sampai seterusnya. Perhatikan kelasnya lalu tentukan batas atas dan batas bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kalau tadi yang pertama kelas interval, yang kedua batas kelas, yang ketiga adalah tepi kelas. Tepi kelas di sini adalah batas bawah dikurang ketelitian data. Jadi kalau sudah dapat nanti nilainya ini tinggal kita kurangkan dengan ketelitian data. Nah, tepi atas atau TA kita singkat TB, ini TA. Batas atas ditambah ketelitian data. Nah, ketelitian data yang dimaksud di sini adalah jika data bilangan bulat, artinya data dari sini nanti dari rentang kelas ini bilangan bulat, bukan desimal, tidak
tidak koma-koma, maka ketelitian datanya nanti yang kita gunakan adalah 0,5, sudah ditentukan nilainya kalau dia bilangan bulat. Sementara jika data yang memuat satu tempat desimal artinya nilainya berkoma, nanti kalau ini dia kan bilangan bulat 31, ini dia 40. Misalnya nanti kalau di satu tempat desimal itu misalnya 40,5, maka ketelitian datanya adalah 0,05 kita gunakan. Contohnya gini, kan ini dia tepi bawah, misalnya tepi bawah kita buat di sini ya. Tepi bawahnya itu kan batas bawah dikurang ketelitian data. Kita ambil dari kelas yang pertama, batas bawahnya berapa? 31. Nah, 31 ini kan bilangan bulat, maka kita kurangkan dengan 0,5. Berarti di sini berapa? 30,5. Gimana dengan tepi atasnya? Tepi atasnya adalah batas atas ditambah ketelitian data. Batas atas dari kelas pertama berapa? 40. Ini dia bilangan bulat, berarti kita pakai 0,5. Berarti 40 ditambah 0,5. Maka dari sini 40,5. Begitulah untuk kelas seterusnya. Kalau ini tadi kan kita gunakan kelas yang pertama. Coba nanti dicoba di rumah kelas kedua dan sampai seterusnya sampai ke bawah. Oke, itu dia kalau bilangan bulat. Gimana kalau dia satu tempat desimal? Misalnya untuk kelas yang pertama ini 31,2. Ini dia tepi bawahnya. Berarti dari sini dia kita kurang dengan 0,05. Kenapa dikurang 0,05? Karena batas bawahnya itu dia bernilai desimal, satu tempat desimal. Jadi kita buat 0,05 bukan 0,5 lagi. Kalau 0,5 tadi dia yang bilangan bulat. Berarti dari sini kalau dikurang berapa? Ayo. Kalau kita kurangkan ini berarti menjadi 31,15. Bisa dicoba sendiri nanti di rumah gimana ya. Gini. Saya buat di sini. 31,2. Di sini dia 0,05. Ini kan 0 juga nih. Kalau dikurang ini berarti jadi ini 10, ini 1, jadi 5, 1, 31,5. Nah, itu dia untuk tepi atas. Kalau tepi bawah, kalau tepi atasnya, ini dia kan 40. Tepi atasnya berarti dia 40 ditambah 0,05. Berarti 40,05. Begitu dia ya. Kalau dia yang desimal. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil yang mau kita ketahui itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas ini nanti bisa dilambangkan dengan P atau C nanti tergantung bukunya masing-masing ya. Tetapi yang jelas kalau panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, ini dia kelas 1, kelas 2. Jadi kalau menentukan panjang kelas ini terserah kita mau mengambil dari kelas yang mana. Mau kelas 1 boleh, mau kelas 4 pun boleh, mau kelas 5 pun boleh. Nah, kita ambillah dia kelas yang pertama. Kelas yang pertama itu tepi atasnya berapa? 40. 40 tepi bawahnya 31. Berarti P sama dengan 40 dikurang 31. Berapa panjang kelasnya? 9. Jadi di sini dia panjang kelasnya kan 9 untuk kelas yang pertama. Biasanya kalau sudah yang pertama 9 panjang kelasnya, seterusnya juga seperti itu. Kita buktikan. Kelas yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama-sama dengan yang kelas yang pertama, itu panjang kelasnya 9. Coba kita ambil yang ini, kelas yang keempat 61 dan 70. Berarti P-nya tepi atas dikurang tepi bawah berapa? 70 dikurang 61. Berarti berapa? 9 sama aja gitu loh. Jadi mau yang diambil kelas manapun untuk menentukan panjang kelas terserah. Karena itu biasanya langsung sama. Oke, nah selanjutnya adalah titik tengah kelas atau XI ya. Dilambangkan itu adalah setengah dikali batas atas tambah batas bawah. Batas atas kita ambil juga di kelas yang pertama. Jadi kalau memang adik-adik mau mencoba nanti bisa dicoba sampai kelas yang ke bawah ya. Oke, batas atasnya berapa dari kelas pertama? 40. Batas bawahnya berapa? 31. Oke, sama-sama kita selesaikan. Untuk dia titik tengah atau XI sama dengan setengah kali batas atas tambah batas bawah. Oke, berarti di sini setengah. Batas atasnya berapa di sini? Untuk kelas yang pertama 40 ditambah batas bawahnya tadi 31. Kita jumlahkan setengah dikali 40 ini berarti 71. Dibagikan berapa nih? Berarti 6, ayo
ayo kita bagi sama-sama. Setengah dibagi 71 atau sama juga seperti ini. 1 kali 71 kan 71 dibagi 2, 35,5. Bisa dihitung kembali ya. Kalau misalnya salah nanti dihitung sama-sama di rumah. Oke. Nah, itu dia tadi yang kita cari semuanya untuk kelas pertama. Nah, untuk bahan latihannya di rumah, tidak usah dikumpul memang, cuman biar lebih hati lagi. Coba hitung dia untuk kelas kedua. Berapa dia tepi kelasnya, berapa panjang kelasnya, berapa titik tengahnya. Untuk semuanya ini, untuk batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah kelas. Coba adik-adik kerjakan dari kelas 2 sampai seterusnya. Sampai habis. Karena tadi kan yang kita kerjakan adalah kelas yang pertama. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang tabel distribusi frekuensi. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Selamat berlatih di rumah untuk yang ini ya. Silahkan dilatih di rumah kelas ini biar lebih paham lagi. Tetap dalam keadaan sehat, semangat dalam belajarnya. Terima kasih.